Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita mulai qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Wujubu shaumi Ramadhanah, tining panikah wajib agina pas Ramadan. Kali ini akan membahas tentang sebab-sebab diwajibkannya puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadhanah bi ahadi umurin khamsatin. Yajibu wajib shaumu Ramadhanah panapa puasa Ramadan bi ahadi umurin kalaban salah situngah banyak-banyak perkara khamsatin selema. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan dengan sebab terjadinya salah satu daripada sebab yang 5. Artinya ketika salah satu daripada sebab yang 5 ini terjadi, maka puasa Ramadan diwajibkan. Isnani ala sabilil umumih. Isnani tining 2 sebab ala sabilil umumih panika atas jalan umum. Artinya 2 sebab di antara sebab yang 5 mewajibkan secara umum, mewajibkan puasa Ramadan secara umum. Ai tekeseh yajibani wajib panapa isnani alal jami'i atas sakabinah. Ida sabatah nalikana tetap dalikah panapa ka'disah shaumu Ramadan indal qadi mungku hakim. Maksudnya adalah ketika 2 sebab ini terjadi, maka puasa Ramadan itu diwajibkan kepada semuanya, tidak hanya tertentu pada sebagian orang, pada sebagian kalangan, atau bahkan pada sebagian kelompok. Pokoknya semuanya wajib melaksanakan puasa Ramadan ketika salah satu daripada 2 sebab ini terjadi. Idza sabata dzalika nalikana tetap dalikah panapah ka'disa shaumu Ramadan indal qadi mungku hakim. Tentunya wajibnya puasa Ramadan yang berlaku secara umum ini ketika nanti ada ketetapan atau sudah ditetapkan oleh hakim, oleh pemerintah. Ya, cuma nanti ada keterangan khusus di belakang tentang batasan sabilil umum itu sampai mana, begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Wasalasatun ala sabilil khususih. Wasalasatun bentining telok sebab ala sabilil khususih panika atas jalan khusus. Ini kebalikannya yang tadi. Jadi 3 sebab di antara yang 5 ini ala sabilil khusus, mewajibkan puasa Ramadan secara khusus. Maksudnya apa? Ai tekesah ala afrodin atas banyak-banyak tong persitong orang maksusinah sei khusus aki kapi kama sayati kama akati bareng sayati si bekal teka panapama. Artinya ketika salah satu daripada sebab yang 3 ini, salah satu daripada 3 sebab ini terjadi, maka puasa Ramadan itu diwajibkan secara khusus. Artinya hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja, tidak semuanya. Kama sayati sebagaimana yang akan dijelaskan. Kita lanjut. Falladhi ala sabilil umumi. Falladhi maka tining perkara ala sabilil umumi atas jalan umum bistikmali sya'banah 30 yauman. Bistikmali sya'banah panikah kalaban atau panikah sebab nyampurna aki bulan Sya'ban 30 dak 30 yauman ara-ara arih. Jadi ini tentang 2 sebab yang mewajibkan puasa secara umum. Yang pertama adalah bistikmali sya'ban 30 yauman. Sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ketika sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, maka itu sudah pasti keesokan harinya itu sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Karena bulan Qamariyah itu tidak mungkin lebih daripada 30. Umur maksimal bulan Qamariyah itu 30 hari. Maka sekali lagi ditegaskan, ketika bulan Sya'ban itu sudah genap sempurna umur 30 hari, maka itu sudah pasti keesokannya tanggal 1 Ramadan. Sehingga semuanya wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, biru'yatil hilali. Biru'yatil hilali bisyahadati adli syahadatin. Biru'yatil hilali panikah kalaben katalena hilal bisyahadati adli syahadatin kalaban persaksianna setong orang si adil persaksianna. Sebab yang kedua di antara 2 sebab yang mewajibkan puasa secara umum ialah dengan terlihatnya hilal oleh persaksiannya atau dengan persaksiannya orang yang adil. Ini sebab yang kedua.
Artinya ketika sudah hilal terlihat dan yang melihat itu adalah orang yang adil, orang yang adil persaksiannya, maka dengan begitu bulan Ramadan sudah masuk tanggal bulan Ramadan, keesokannya itu berarti sudah tanggal 1 Ramadan. Cuma untuk ru'yatul hilal ini, terlihatnya hilal ini harus sudah terjadi di malam hari, yaitu di malam tanggal 30 Sya'ban. Jadi misalkan sekarang ini adalah tanggal 30 Sya'ban, jadi sudah kemudian hilal terlihat, maka jika hilal terlihat, maka berarti untuk hari esoknya itu berarti bukan tanggal 30 Sya'ban, berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan ya. Dengan begitu maka wajib untuk puasa Ramadan kepada seluruhnya, atau yang tadi dikatakan wajib berpuasa Ramadan secara umum. Wa huwa alladzi tatawaffaru fihi syurutus syahadah. Dan lagi untuk masalah persaksian ini, persaksiannya itu harus diungkapkan setidaknya dengan asyhadu anni ra'aitul hilalah. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal ya. Jadi harus bersaksi seperti itu, dan itu harus di hadapan hakim ya. Dan kemudian oleh hakim itu akan ditetapkan. Nah, ketika ditetapkan itulah maka kewajiban puasa Ramadan akan berlaku kepada semuanya, begitu ya. Wa huwa alladzi tatawaffaru fihi syurutus syahadati wa huwa bantining adlu syahadah, orang yang adil, bantining orang si adil persaksianna, alladzi panika orang tatawaffaru sesampurna fihi dalam alladzi syurutus syahadati, panapa banyak-banyak syarat persaksian. Sekarang tentang kategori orang yang adil persaksiannya. Seperti apa kategori orang yang adil persaksiannya? Karena tidak sembarang orang itu dikategorikan orang adil persaksiannya. Ada kategori-kategori tertentu. Ialah wahia ayyakuna dzakaron, wahia bantining syurutus syahadah ayyakuna panika kutuba da pasira alladzi dzakaron panika orang laki. Jadi yang pertama, orang dikategorikan orang yang adil persaksiannya, yang pertama ialah disyaratkan harus ayyakuna dzakaron, harus laki-laki, hurron tor merdeka. Yang kedua harus merdeka, bukan budak berarti ya. Rosyidan, harus rosyid, bijaksana, itu yang ketiga. The muru'atin, torse andi wibawa, yang berikutnya harus berwibawa. Yakizon, tor sadar, berikutnya disyaratkan harus sadar. Natikon, tor mampu acaca, berikutnya disyaratkan harus mampu berbicara. Sami'an, tor mampu ngiding, berikutnya disyaratkan harus mampu mendengar. Basiron, tor mampu ngatalih, berikutnya disyaratkan harus mampu melihat. Walam yartakib kabirotan, walam yartakib bentak ngalakon nih pasirah alladzi kabirotan de tusarajah, juga disyaratkan termasuk juga kategori orang yang adil persaksiannya itu adalah dia tidak melakukan dosa besar. Walam yusirroh bentak anak tepih pasir alladzi ala sogirotin, atas dosa kini juga disyaratkan juga tidak menetapi, harus tidak terus menerus melakukan dosa kecil ya. Au asarroh ala sogiratin wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, au asarroh atabah netepi pasir alladzi ala sogiratin, atas dosa keni, wa ghalabat ben menang ta'atuhu panapa kataatna alladzi ala ma'asihi, atas banyak-banyak kamaksiatna alladzi, atau dia melakukan terus menerus melakukan dosa kecil, namun ketaatannya lebih unggul daripada kemaksiatannya. Jadi itu kategori daripada orang yang adil persaksiannya. Jadi yang pertama, dia harus laki-laki, kemudian dia harus merdeka, dia juga harus rasyid, dia bijaksana, kemudian dia harus berwibawa, punya muru'ah, kemudian dia harus sadar, mampu berbicara, kemudian mampu mendengar, mampu melihat, juga dia tidak melakukan dosa besar, dan dia tidak menetapi atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan yang terakhir ialah kalaupun dia sering atau terus-menerus melakukan dosa kecil, akan tetapi masih lebih unggul ketaatannya daripada kemaksiatannya. Itu kategori daripada orang yang adil persaksiannya. Kemudian kita lanjutkan makna sabilil umumi. Tining maknana cebu ala sabilil umumi, berlaku secara umum. Makna daripada qaul musannif tentang ala sabilil umum, berlaku secara umum. Kewajiban puasa Ramadan berlaku secara umum. Itu bagaimana maksudnya? Bagaimana batasannya begitu ya? Ai tegese yajibu wajib as-shaumu panapa pasah ala jami'i ahli tilkal baldati,
atas sakapinah penduduk kadisah negara waman ben orang wafaqo si anyocoki hum de ahli tilkal baldah fil matla'i idil matla' tulu asyamsi tekeseh nyatanah metona areh wa gurubiha ban compet areh indal imamih mungku imam an-Nawawi nyatanah imam an-Nawawi. Jadi yang dimaksud secara umum, yang dimaksud kewajiban puasa berlaku secara umum ialah yajibu shaumu ala jami'i ahli tilkal baldati. Wajib berpuasa Ramadan, wajib melaksanakan puasa Ramadan kepada seluruh penduduk negeri. Jadi misalkan di suatu negeri telah terlihat hilal, maka semua penduduk di negeri itu wajib berpuasa Ramadan, ya. Ya, cuma tadi seperti yang dikatakan tadi, namun harus ditetapkan oleh hakim, ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika di suatu negeri telah terlihat hilal dan itu dipersaksikan di hadapan hakim, kemudian itu ditetapkan oleh hakim, maka semua penduduk di negeri itu wajib berpuasa Ramadan, ya, begitu ya. Kemudian waman wafaqahum fil matla'i tulu'is syamsi wa ghurubiha, dan juga orang yang ada pada negeri yang mana negeri itu satu matlak dengan negeri yang telah terlihat hilal, begitu ya. Jadi misalkan negeri A dengan negeri B misalkan. Jadi ketika di negeri A sudah terlihat hilal, maka di negeri A ini wajib berpuasa. Semua penduduk di negeri A wajib puasa Ramadan. Begitu juga dengan negeri B, wajib penduduknya negeri B ini untuk melakukan puasa Ramadan jika B ini satu matlak dengan A, ya. Satu matlak dengan A. Makna satu matlak itu seperti apa? Itu ada penjelasan dalam kitab Ifadatul Raghibin Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, ya. Ifadatul Raghibin itu salah satu kitab syarah Minhajut Thalibin, ya. Makna ittifaqil matali, makna atau arti daripada sama matlak, samanya matlak ialah ayyakuna tulu'ul fajri awis syamsi awil kawakib aw ghurubuha fil mawdi'aini fi waqtin wahid. Ialah yang disebut dengan satu matlak ketika terbitnya fajar atau terbitnya matahari atau bahkan terbitnya bintang-bintang dan terbenamnya terbenamnya fajar atau matahari tersebut fil mawdi'aini di dua tempat itu fi waqtin wahidin terjadi dalam satu waktu. Itu yang disebut dengan yang disebut dengan satu matlak. Kalau dalam ibarat kitab-kitab itu ada yang mengatakan contoh satu matlak itu seperti Baghdadin wal Kufah, seperti Baghdad dan Kufah. Jadi ketika di Baghdad itu sudah terlihat hilal, maka penduduk Baghdad wajib melakukan puasa Ramadan. Begitu juga dengan penduduk Kufah. Mengapa demikian kok penduduk Kufah juga wajib? Karena Kufah ini satu matlak dengan Baghdad, ya. Batasan harus satu matlak ini ialah menurut Imam An-Nawawi. Wa indal Imam Ar-Rafi'i, ban mungku Imam Ar-Rafi'i wajib ala kulli baldatin atas saben-saben negara la tab'uduh setak jauh anha dari baldah masafatul qasrih panapa jarak ngosor salat isnani wa samanuna kilometrin nyatanah belum 2 kilometer. Kalau pendapat Imam Rafi'i, yang dimaksud sabilil umum secara umum itu adalah yajibu ala kulli baldatin, ialah berlaku atau puasa itu wajib kepada seluruh negeri yang mana masing-masing negeri itu jaraknya masih dekat dan ukuran dekat itu belum mencapai jarak mengqashar sholat. Artinya di sini disebutkan 82 km, ya. Ada keterangan yang mendukung dengan masalah ini. Sebetulnya hal ini perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ini juga disebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin. Saya bacakan, idza ru'iyah bi baladin lazima hukmuhu al-baladil qaribah dunal ba'idi fil asahhi. Jadi ketika misalkan di satu negeri, misalkan tadi dicontohkan di negeri A sudah terlihat hilal, maka itu juga mewajibkan kepada negeri yang dekat. Negeri yang dekat, tidak untuk negeri yang jauh. Ini berdasarkan pendapat yang ashah. Kemudian kategori jauh dekat itu seperti apa? Kategori dekat itu seperti apa? Maka disebutkan dalam kitab An-Najmus Tsaqib, Syekh Khotib Ahmad Khotib Asy-Syirbini menjelaskan fal qaribu mattahadah matla'uhu.
negara yang dekat itu ialah negeri yang satu matlak dengan negeri yang terlihat hilal. Ya, ka Baghdadin wal Kufah, seperti negeri Baghdad dan Kufah. Wal ba'idu makhtalafah. Adapun kategori negeri jauh ialah negeri yang beda matlak, kal Hijazi wal Iraqi, seperti negeri Hijaz dan Irak. Jadi ketika negeri Hijaz ini terlihat hilal, maka penduduk Hijaz ini wajib berpuasa Ramadan dan tidak untuk negeri Irak. Mengapa demikian? Karena Irak tidak satu matlak dengan Hijaz. Begitu maksudnya ya. Jadi masuk kategori jauh Irak ini. Kemudian wakilah al-ibrah bi masafatil qasri. Jadi kalau tadi itu pendapatnya Imam Nawawi ya. Yang dipertimbangkan ialah masalah atau dihubungkan dengan jarak qasar salat. Maka fal qaribuh yang dikatakan dengan negeri yang dekat berdasarkan dihubungkan dengan masalah jarak qasar salat ialah man fi duniha, ialah orang yang berada kurang daripada jarak qasar salat. Man ialah orang fi duniha yang berada pada jarak yang kurang daripada jarak qasar salat. Wal ba'idu dan adapun jarak yang dikategorikan negeri yang jauh ialah bi khilafihi, yang sudah sampai jarak qasar salat atau lebih. Ya, jadi sekali lagi dikatakan yang dimaksud qorib di sini kalau dikaitkan dengan pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, yang dimaksud dekat itu adalah man fi duniha, ialah orang yang berada pada jarak yang tidak sampai atau kurang daripada jarak qasar salat. Ya, begitu ya. Jadi itulah terkait dengan perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau Imam An-Nawawi itu yang dimaksud oleh beliau negara qorib itu ialah negara yang satu matlak dengan negara yang sudah terlihat hilal. Ya. Adapun menurut Imam Ar-Rafi'i, kategori negara dekat itu adalah negara yang yang jaraknya dengan negara yang terlihat hilal itu jaraknya masih belum mencapai jarak mengqasar salat. Ya tentunya min jihatil arba, di antara jarak arah yang 4. Jadi misalkan ke utara, misalkan negara A ini sudah terlihat hilal, ini gambaran untuk apa yang dimaksud dengan Imam Rafi'i ya. Misalkan di negeri A sudah terlihat hilal, maka ke arah timur, negeri di arah timurnya itu yang belum mencapai, orang-orang yang ada di timurnya itu yang belum sampai pada jarak qasar salat itu juga wajib berpuasa. Kemudian di selatan juga begitu, ke utara juga begitu, ke barat juga begitu, yang belum mencapai jarak qasar salat. Karena yang dimaksud qorib kalau dikaitkan dengan masafatul qasri ialah fal qaribuh man fi duniha, orang yang berada di jarak belum sampai jarak qasar salat. Itu masalah sabilil umum ya. Kita lanjutkan, mana sudah ya. Ini walladzi ala sabilil khususi, walladzi bentening perkara ala sabilil khususi, atas jalan khusus, salasatun panikah telok. Kemudian untuk tiga sebab yang berikutnya ialah tadi dikatakan 3 sebab yang berikutnya adalah sebab yang mewajibkan puasa Ramadan secara khusus. Itu ada 3. Walladzi ala sabilil khususi salasatun. Yang pertama biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Biru'yatil hilali kalaban ikatalena hilal fi haqqi man dalam hak orang ra'a senengale pasira orang huda hilal wa in kana sanajan bada pasira orang fasikon panika orang fasik. Jadi yang pertama sebab wajibnya puasa yang mewajibkan secara khusus untuk yang pertama adalah wajib berpuasa karena terlihatnya hilal bagi orang yang melihatnya. Jadi bagi orang yang melihat hilal, dia itu wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Wa in kana fasikon, walaupun dia adalah orang yang melihat hilal tadi, dia adalah orang yang fasik ya. Kemudian bil ikhbari bi ru'yatil hilali. Bil ikhbari panikah kalaban beudina kabar bi ru'yatil hilali kalaban ikatalena hilal. Sebab yang kedua yang mewajibkan puasa secara khusus ialah adanya informasi terlihatnya hilal, adanya kabar atau informasi tentang terlihatnya hilal. Ini ada perincian wafihi tafsilun wafihi ban panika dalam al-ikhbar bi ru'yatil hilal tafsilun tining perincian. Idza kana al-mukhbiruh mausuqan bihi wajib shaumuh. Idza kana nalikana bad al-mukhbiruh pasira orang si akabar mausuqan panika orang si akabar caja bihi kalaben al-mukhbir wajib maka wajib as-shaumu panapa pasah. Perincian yang pertama, ketika
orang yang mengabarkan itu adalah orang yang terpercaya, maka yang menerima kabar itu wajib untuk berpuasa. Ya. Jadi sekali lagi, ketika orang yang mengabarkan kalau hilal sudah terlihat adalah orang yang terpercaya, maka yang menerima kabar itu wajib berpuasa. Sawaun panika padah awaqa'ah panapatomi fil qalbi ilm atinah orang sidquhu panapa abendraki mukhbir amla atabapunten. Baik orang yang menerima kabar itu membenar dalam hatinya itu membenarkan terhadap informasi dari mukhbir atau tidak. Pokoknya ketika al-mukhbir itu orang yang mengabarkan itu adalah orang yang terpercaya, maka yang mendengar kabar itu wajib untuk berpuasa. Ya, tidak peduli apakah dalam hati orang yang mendengarkan itu hatinya itu membenarkan terhadap kabar dari mukhbir atau malah tidak membenarkan, itu tidak peduli pada itu. Yang penting sekarang yang mengabarkan adalah orang yang terpercaya, itu saja. Maka yang menerima kabar wajib berpuasa Ramadan. Wa amma idza kana ghairu mawthuqin bihi wa amma idza kana ban anapun nalaikana bedah pasirah al mukhbir ghairu mawthuqin panika lain ka percajah bihi kalaban al mukhbir fala bihi kalaban ikhbar kalaban kabar fala yajibu maka tak wajib as-shaum panapah apasah. Illa in waqa'a illa idza waqa'a angin nalaikana tami fil qalbi dalam ateh sidku panapa benderaki kabar dari orang se tak kening kabar jajah. Perincian yang kedua, ketika yang mengabarkan adalah orang yang tidak terpercaya, maka tidak wajib berpuasa bagi yang menerima kabar, kecuali yang menerima kabar ini dalam hatinya membenarkan akan kabar tersebut. Ya. Jadi itu perinciannya. Jadi pertama, dengan terlihatnya hilal, maka orang yang melihat itu wajib untuk berpuasa walaupun dia fasik. Kemudian wajib berpuasa secara khusus lagi. Yang kedua ialah adanya informasi tentang terlihatnya hilal, maka orang yang mendengar informasi itu wajib berpuasa Ramadan berdasarkan perincian-perincian yang tadi. Ialah ketika yang mengabarkan adalah orang yang terpercaya, maka yang mendengarkan wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan ketika orang yang mengabarkan adalah bukan orang yang terpercaya, maka yang menerima kabar itu adalah tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan kecuali dalam hatinya membenarkan berita tersebut. Yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadanah bil ijtihadi. Bidhanni dukhuli Ramadanah kalaban nyangka masuk bulan Ramadan bil ijtihadi kalaban ijtihad. Fiman ikan ilm orang istabah samar alaihi atas seman zalikah panapaka disah dukhul Ramadan kasama imidfa'in akati ngiding meriam mu'tadin se biasa aki au ru'yatinarin atau ningali apoy. Sebab puasa yang mewajibkan puasa secara khusus ialah yang ketiga, menduga masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Menduga masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad fiman istabah alaihi dzalika, bagi orang yang samar masuknya bulan Ramadan itu, bagi orang yang masih belum jelas tentang masuknya bulan Ramadan. Gambarannya adalah biangkana asiran au mahbusan. Kalau dalam kitab Kasyifatus Saja itu biangkana asiran au mahbusan, seperti orang yang dipenjara atau orang yang ditahan ya. Jadi ketika baginya itu masuknya bulan Ramadan itu tak jelas, samar, maka dia wajib berijtihad ya, wajib berijtihad. Dan dengan ijtihadnya itu kemudian apabila menimbulkan dugaan kalau bulan Ramadan sudah masuk, maka dia wajib berpuasa, begitu ya. Berijtihadnya itu seperti apa? Disebutkan juga dalam kitab An-Najmul Tsaqib syarah Tanbih, syarah kitab At-Tanbih ya. Jadi ijtihadnya itu, bentuk ijtihadnya itu adalah wa idza ishtabahat asy-syuhur ala nahwi asirin taharro. Ya, ketika tidak jelas bulan Ramadan itu bagi semisal orang yang ditahan, maka taharro. Apa taharro? Ai ijtihad wujuban. Maka dia wajib untuk berijtihad. Maksudnya apa? Wajib berijtihad itu maksudnya bagaimana? Ai bi amaratil fawaqih. Jadi bi amarati. Jadi dengan melihat tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Kalau di sini itu kan disebutkan kasama imidfa'in, seperti mendengar meriam mu'tadin yang memang dibiasakan. Jadi mungkin dulu itu mungkin ada kebiasaan ya, kalau masuk bulan Ramadan itu kemudian pakai meriam ya, atau ru'yatih nahrin, atau melihat api
Ya, ini di antara kebiasaan yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Jadi bisa melihat tanda-tanda itu, ya. Bisa saja mungkin ada juga yang membiasakan, ada dulu itu mungkin juga membiasakan dengan menghidupkan lampu-lampu, ya, seperti dalam kitab Kasyifatus saja, dengan menghidupkan lampu-lampu sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Itu termasuk kebiasaan juga. Jadi dengan melihat tanda-tanda seperti itu, ya, ternyata misalkan mendengar bunyi meriam seumpama misal, dan ternyata memang ada kebiasaan seperti itu, maka otomatis ada dugaan kuat dalam hatinya kalau Ramadan sudah masuk, sehingga dia wajib untuk berpuasa, ya, wajib untuk melaksanakan puasa. Dan kalaupun ketika sudah berpuasa, maka ternyata betul lah puasanya dia memang betul-betul berpuasa sesuai dengan kenyataan, artinya dia betul-betul masuk bulan Ramadan sesuai dugaannya, maka ya sudah beres, berarti puasanya berarti termasuk puasa yang ada. Puasa ada itu maksudnya puasa yang dilaksanakan di waktunya, begitu, ya. Kemudian kama qala sahibu sofwati zubadi, kama akati perang qala si adabu sahibu sofwati zubadi pasira se ngagungi kitab sofwati zubat, yajibu shaumi ramadhan bi ahad amrayni bi istikmali sya'ban al adad aw ru'yatil adli hilal asy-syahri fi haqqi man dunah masilil qasri. Jadi keterangan di atas ini, keterangan mulai dari tadi ini sebetulnya berdasarkan apa yang disebutkan dalam kitab Az-Zubat, ya. Yajibu wajib shaumu Ramadan apa puasa Ramadan bi ahadi amro ini kalaban salah satu dua perkara. Jadi wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada dua sebab atau dua perkara. Yang pertama bistikmali Sya'ban, panikah kalaban masa sempurna bulan Sya'ban al-adadah bilangan 30 hari. Yang pertama sebab wajibnya puasa Ramadan itu ialah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Auru'yatil adli atau auru'yatil adli otabeh ngatalenah orang si adil hilal syahri deka hilal bulan Ramadan, atau terlihatnya hilal bulan Ramadan oleh satu orang yang adil. Ini sebab yang kedua yang menyebabkan wajibnya puasa Ramadan. Fi hakiman bagi haknya orang dunah masjidil qasri ibebenah jarak qasar salat, ialah bagi orang terlihatnya hilal kewajiban puasa sebab terlihatnya hilal Ramadan sebab oleh satu orang yang adil ini ialah bagi orang yang berada di jarak yang tidak mencapai jarak qasar salat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi misalkan ketika ada negeri A dan negeri B. Negeri A sudah terlihat hilal, maka negeri B ini belum tentu wajib melaksanakan puasa Ramadan juga. Bisa wajib negeri B ini ketika B dan A ini, jaraknya B dengan A ini ternyata tidak mencapai jarak qasar salat. Nah, ketika misalkan tidak mencapai jarak qasar salat, maka B ini wajib ikut puasa Ramadan. Ini berdasarkan pendapatnya Imam Rafi'i, ya. Itu saja pembacaan kita tentang lanjutan kitab Taqriratus Sadidah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.